Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Gizi 4C dengan anggota saya Esolina Afifah, kemudian Nikita Tiana Sinta dan Novita Fatmawati akan membawakan materi dengan judul Etika dan Hukum Keselamatan Kerja. Sub materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama mengenai pengertian etika, yang kedua adalah pengertian hukum, yang ketiga pengertian kesehatan dan keselamatan kerja, yang keempat aspek etika dalam kesehatan kerja, yang kelima aspek hukum kesehatan kerja, dan yang keenam adalah contoh kasus. Untuk materi pertama adalah pengertian etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Berikut ini adalah penjabaran secara singkat mengenai pengertian etika dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, berpendapat dengan membagi etika menjadi dua pengertian, yaitu terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problema tingkah laku atau perbuatan individu, sedangkan manner and custom merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan adat yang melekat dalam diri individu, serta terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan, ataupun perilaku individu tersebut. Yang kedua, menurut Purwadarminta, mengemukakan bahwa etika adalah suatu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Materi yang kedua adalah mengenai pengertian hukum. Hukum adalah suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya, di mana hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Ada beberapa definisi hukum menurut ahli. Yang pertama ada Mr. M. Myers, yang berpendapat bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Materi yang ketiga adalah pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 1960, Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Menurut Heinrich, penyebab keselamatan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88% dan kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10% atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Selanjutnya yaitu aspek etika dalam kesehatan kerja. Etika dalam kaitannya pada pekerjaan atau profesi ada 7 yang berhubungan dengan yang pertama yaitu bagaimana memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan, dan memahami hukum. Dalam bidang kesehatan ada suatu etika dan norma yang berlaku pada tenaga medis. Etika dalam pelayanan kesehatan berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi kesehatan. Etika profesi disusun dalam sebuah kode etik profesi. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Norma etik tenaga kesehatan menggariskan kelakuan orang yang mengobati terhadap orang yang diobati.
Norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Maka dari itu, etika dan norma sangat penting adanya dalam suatu kehidupan bermasyarakat di Indonesia khususnya, agar tidak terjadi suatu penyimpangan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Etika menjadi sebuah pengatur yang membatasi tingkah laku masyarakat yang ada. Hal ini bersumber dari Wiradharma pada tahun 1996. Selanjutnya, adapun manfaat dari adanya etika tenaga kesehatan, yaitu yang pertama, adanya sebuah pertanggungjawaban dari pihak tenaga kesehatan untuk pasien dalam mendapatkan pemulihan kesehatan atau kesehatan. Yang kedua, mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, dihasilkan sebuah keputusan etis dari tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan medis, di mana keputusan etis ini memiliki manfaat untuk mencapai suatu pendirian moral dalam pergolakan pandangan. Materi yang selanjutnya yaitu aspek hukum kesehatan kerja. Upaya pemenuhan dan pelindungan hak K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu 3 undang-undang, 3 peraturan pemerintah, 26 peraturan Menteri Tenaga Kerja, 11 keputusan Menteri Tenaga Kerja, 1 instruksi Menteri Tenaga Kerja, dan 3 surat edaran dan keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nikita. Lalu terdapat kelompok peraturan yang terkait K3. Yang pertama Undang-Undang K3, yang kedua peraturan pemerintah terkait K3, yang ketiga peraturan menteri terkait K3, yang keempat keputusan menteri terkait K3, yang kelima instruksi menteri terkait K3, yang keenam surat edaran dan keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Lalu terdapat contoh kasus. Yang pertama, contoh kasusnya yaitu sistem kerja outsourcing bencana K3. Pelanggaran lainnya dalam hal penerapan sistem OS ini berupa tidak adanya perlindungan terhadap perhitungan dan kelangsungan hak BPJP atau vendor. Soal eksploitasi jam kerja pun ditemui. Meski hari libur nasional, para pekerja OS ini tetap bekerja normal dan tanpa dibayarkan uang lembur. Para pekerja OS juga tidak diberikan hak cuti, serta bekerja tanpa didukung oleh peralatan K3. Khusus untuk K3 ini, risiko kematian dan dalam menjalankan tugas kerap terjadi. Baru-baru ini terdapat pekerja OS PLN Bekasi bernama Heri Inwasyah wafat ketika bertugas karena tidak adanya peralatan keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Ironisnya, tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Yang kedua yaitu P2K3. Titik 2 minim keterlibatan buruh. Berdasarkan pasal 2 Keputusan Menteri nomor 155 tahun 1984, pasal 4 Permenaker nomor 4 tahun 1987. Fungsi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 serta kuantitas dan ekstensi P2K3 relatif menggembirakan. Namun ternyata tidak semua P2K3 di perusahaan-perusahaan aktif menjalankan fungsinya. P2K3 hanya struktur mati belaka, padahal daftar keanggotaan dan struktur P2K3 memang tercatat dalam struktur perusahaan, bahkan sudah dicatatkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Contoh kasus yang ketiga yaitu SMK3 diajukan atau Sistem Kerja Manajemen K3 adalah seperangkat aturan-aturan teknis yang ditetapkan oleh perusahaan berkait dengan upaya perlindungan K3. Namun faktanya hanya sedikit perusahaan yang menerapkan SMK3.
15 perusahaan lebih memilih standar sertifikasi OHSAS sebagai pengganti SMK 3. Hal ini tidak lain didasari oleh tuntutan dan syarat yang diajukan buyer yang mengharuskan standar sertifikasi tersebut dibandingkan SMK 3. Jika dibandingkan antara SMK 3 dan OHSAS, tidaklah jauh berbeda fungsi dan tujuannya. Bahkan SMK 3 merupakan salah satu perlindungan K3 yang paling komprehensif di Asia. Kesimpulan dari materi ini yaitu kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Etika dalam kaitannya dengan pekerjaan atau profesi berhubungan dengan bagaimana memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan, dan memahami hukum. Etika dalam kaitannya dengan pekerjaan atau profesi berhubungan dengan bagaimana memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan, dan memahami hukum. Upaya pemenuhan dan perlindungan hak K3 dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain 3 undang-undang, 3 peraturan pemerintah, 26 peraturan Menteri Tenaga Kerja, 11 keputusan Menteri Tenaga Kerja, 1 instruksi Menteri Tenaga Kerja, 3 surat edaran dan keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.